Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Arif akan berbagi tutorial bagaimana cara kita bekerja dengan cepat, lebih efektif dan efisien menggunakan Microsoft Office Word. Nah, bagaimana agar cepat? Ya, kita gunakan tombol kombinasi di keyboard atau yang disebut dengan shortcut, ya, yaitu kombinasi antara CTRL dari A, B, C, D sampai dengan Z. Ya, tombol CTRL ini ada di sebelah kiri dan kanan. Ya, kita cara menggunakannya ini untuk pemula ya, yaitu dengan menekan CTRL. Kalau di sebelah kiri berarti kita gunakan kelingking kita tangan kiri dengan cara ditahan. Boleh ini ditahan lama-lama, nggak akan berpengaruh apa-apa tanpa ditambah dengan tombol-tombol yang lain. Misalkan kita mau menggunakan Ctrl A, berarti kita tekan CTRL tahan, kemudian A nya ditekan tanpa tahan ya, kemudian dilepas ya. Jadi CTRL A nya itu CTRL tahan, A nya ditekan tanpa ditahan, kemudian dilepas CTRL nya setelah A nya tertekan. Nah, itu kalau yang pemula ya. Kalau nanti kita udah terbiasa itu tidak akan ya seperti itu, langsung otomatis ya, CTRL A, CTRL B, C, D sampai Z. Nah, dan nanti ada kombinasi tombol yang lainnya. Oke, kita mulai saja. Kita buka Microsoft Office Word-nya ya. Misalkan ini ada Office Word 2019 ya. Ini ada dua versi ya, sama saja, mungkin ini yang 2019 seperti ini tampilannya, blank dokumen ya seperti ini. Kemudian kalau yang 2007 start, nah di sini ada Office Word 2007 ya, seperti ini juga. Beda tampilan saja, ini ya 2019, ini yang 2007. Bedanya ada di menu, di sini ada file. Kalau di Word yang 2007 ada Office button ini ya, fungsinya sama ini, hanya nanti ada beberapa tampilan yang berbeda. Oke, misalkan kita mulai ya, kita ketik dulu ya. Oke, kita gunakan teks ini untuk praktek ya, seperti ini contoh ya. Misal, nah ini mouse saya tidak saya gerakkan, hanya menggunakan keyboard saja ya, jadi lebih cepat penggunaannya ya, seperti ini contohnya, dan nanti masih banyak contoh yang lainnya. Kita mulai saja dari shortcut yang pertama, yaitu Ctrl A. Oke ya, saya kembalikan lagi ya. Yang pertama, Ctrl A itu digunakan untuk mengeblok ya, atau menyeleksi seluruh teks dan objek yang ada di dokumen. Jadi misalkan seperti ini, kita tekan CTRL A atau Ctrl A, maka akan terblok semuanya. Kemudian Ctrl B ya, Ctrl B itu untuk menebalkan teks atau huruf yang terseleksi atau terblok. Jadi kita blok dulu mana yang mau kita tebalkan. Misalkan ini di blok semuanya, Ctrl A kemudian Ctrl B, maka akan tercetak tebal. Untuk mengembalikan bisa ditekan Ctrl B lagi. Kemudian kita kembali ke Ctrl C. Ctrl C itu fungsinya untuk mengcopy atau menyalin teks atau objek yang terseleksi ya, tentunya dengan cara kita blok dulu. Misalkan menggunakan mouse, kita tekan Ctrl C, maka akan tersalin di clipboard. Ini tidak akan menghasilkan atau tampil apapun ya. Kita akan tampilnya kalau kita misalkan paste atau paste di sini ya, klik kanan kemudian paste atau Ctrl V. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita lanjut lagi, Ctrl D ya. Ctrl D itu untuk ke kotak dialog font ya. Di sini ada font, kita bisa mengatur jenis fontnya. Di sini ada jenis font ya, tapi harus diblok dulu berarti ya. Ya, kemudian ada bentuk reguler berarti biasa, italic miring, bold berarti tebal, bold italic berarti tebal dan miring. Kemudian ini ada size-nya, tapi itu tidak akan, jarang digunakan ya, karena sudah ada pilihan font dan font size di sini. Kemudian Ctrl E. Nah, kita blok dulu yang mau di Ctrl E,
itu fungsinya untuk center atau membuat tulisan berada di tengah, biasanya digunakan untuk membuat judul. Berikutnya lagi Ctrl F ya. Nah, Ctrl F itu untuk navigation atau find, untuk mencari tulisan teks. Contoh misalkan saya buka file yang sudah banyak tulisannya ya ini. Nah, misalkan ini ada RPP, kita mencari tulisan peserta didik, misalkan Ctrl F ya. Di sini cari peserta didik, kita enter, maka di sini akan ketemu 11 ya. Di sini akan terblok peserta didik, peserta didik. Nah, seperti itu. Kalau misalkan halamannya atau dokumennya berisi ratusan dan kita menggunakan manual, itu akan lebih lama lagi, makanya kita efektifnya menggunakan shortcut. Oke, setelah Ctrl F kita lanjut ke Ctrl G. Ctrl G itu digunakan untuk go to, jadi untuk menuju ke halaman tertentu ya, karena ini ada halaman 1 jadi tidak bisa kemana-mana ya. Kalau misalkan ke halaman 2 atau 12 tinggal diketik di sini, tekan go to ya, ini tidak ada ya. Kemudian Ctrl H. Ctrl H itu digunakan untuk find and replace. Nah, contoh ini ada find word, apa yang akan kita cari atau teks apa yang mau kita cari. Misalkan peserta didik, kita bisa diganti dengan siswa misalnya. Nah, kalau kita menekan replace, maka nanti peserta didik yang pertama akan terganti dengan tulisan siswa. Tapi kalau kita klik replace all, maka semua kata peserta didik yang ada di dokumen ini akan berganti menjadi siswa. Kita praktekkan ya. Klik replace. Nah, ada 11 replacement, tadi kan dicari ada 11 ya. Kita oke, kita close, maka sekarang sudah tidak ditemukan kata peserta didik, hanya siswa. Nah, ini sangat berguna sekali ya, karena terkadang kalau kita membuat ya seperti ini contohnya, dulu ada istilah siswa tapi sekarang diganti menjadi peserta didik. Nah, bayangkan kalau kita udah terlanjur siswa semuanya, ada ratusan RPP, terus kita tidak menggunakan fasilitas Ctrl H, berarti lama lagi. Kembalikan Ctrl H misalkan ya, kita balik siswa, kita ganti menjadi peserta didik, kemudian kita replace all. Nah, selesai semuanya. Oke, selanjutnya Ctrl I. Nah, Ctrl I itu digunakan untuk membuat tulisan cetak miring, berarti kita blok dulu tulisannya, tekan Ctrl I atau Ctrl I, maka tercetak miring seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke Ctrl J. Nah, kita berarti blok dulu seperti tadi ya. Ctrl J itu digunakan untuk justify, jadi rata kiri dan kanan. Itu biasanya digunakan untuk meratakan tulisan di paragraf supaya rapih kiri dan kanannya. Contoh ini kalau kita nggak pakai Ctrl J, maka sebelah kanannya masih berantakan. Tapi kalau kita tekan Ctrl J, nah akan lebih cepat ya rapihnya, pakai Ctrl J, atau bisa juga menekan tombol ini. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl K. Ctrl K itu untuk membuat hyperlink. Hyperlink itu fungsinya sebagai tombol atau button untuk menuju ke objek atau ke halaman tertentu. Jadi kita menentukan objek dulu, misalkan ini ya, kemudian ditekan Ctrl K, lalu kita mau kemanakan. Kalau ini diklik, itu mau menuju kemana, bisa menuju ke file yang lain ya, bisa juga menuju ke halaman lain, seperti itu. Kemudian Ctrl L ya, tadi ya rata kiri nih, kirinya rata, kanannya tidak rata, itu Ctrl L seperti itu. Kalau ingin rata Ctrl J, L, kemudian Ctrl M. Nah, Ctrl M itu untuk menggeser indent ya. Jadi indent ini tadinya ini kan di sebelah kiri ya, ini di sini. Kalau kita tekan Ctrl M, maka akan bergeser ke kanan seperti itu. Begitu juga ini numbering ya, Ctrl M nanti akan geser ke kanan. Oke, seperti itu dulu saja. Nanti untuk yang N, O, P, Q, R sampai Z kita lanjutkan di part yang kedua. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.